tentang eksplorasi konsep modul 1.1, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Inisa Fitri, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 7 Lok Semawe. Pertama ialah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Menurut KHD, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut KHD ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anaknya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya dan kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat si anak. Menurut KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir padi yang ditanam. Bila meskipun biji padi itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji padi itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Demikian juga dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arti. Poin kedua adalah pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosof KHD yang pertama ialah memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan pada hasil. Perubahan budi pekerti pertama, caring, attentive, passionate. Menurut KHD, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Keempat, filosof KHD dapat terwujud jika guru bersifat among atau sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemerdekaan dalam memiliki metode pembelajaran dan evaluasi. Poin yang keempat, konsep pemikiran KHD di kelas. Penerapan di kelas mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Platform yang kami gunakan ialah membuat soal melalui Aspring untuk ujian akhir anak-anak dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber. Sekian pemaparan materi saya, mungkin ada kesilapan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.